pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial cara membuat kop surat pada Microsoft Word. Namun sebelum kita memulai tutorial ini, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel ini agar dapat berkontribusi memberikan tutorial-tutorial bermanfaat lainnya. Untuk membuat kop surat pada Microsoft Word caranya sangat mudah. Pertama, buka aplikasi Microsoft Word, kemudian klik pada blank dokumen. Nah, selanjutnya kita akan mengatur page layout dari lembar kerja kita. Caranya klik pada layout, kemudian klik tanda panah kecil ini, kemudian untuk marginnya kita tidak perlu setting. Kemudian yang perlu disetting itu di bagian papernya. Di bagian paper kita pilih jenis kertas yang kita inginkan. Di sini saya gunakan adalah kertas legal atau kertas F4. Nah, kemudian selanjutnya jika sudah seperti ini, klik OK. Kemudian selanjutnya setelah kita mengatur page layoutnya, kita berpindah ke menu home. Kemudian pada menu home, klik pada no spacing. Fungsi dari no spacing ini adalah untuk menghilangkan line spacingnya. Jadi contohnya jika kita menggunakan normal, jadi jika kita menggunakan normal, line spacingnya terlalu renggang. Jadi kita contohkan kita menggunakan no spacing. Kita klik no spacingnya. Jika kita menggunakan no spacing, otomatis line spacingnya tidak renggang. Nah, jadi jika kita menggunakan no spacing, ketika membuat kop surat nanti akan lebih rapi. Jadi kita klik no spacing. Kemudian selanjutnya biasanya kop surat itu tulisannya berada di tengah atau rata tengah. Jadi kita klik pada center di sini. Kemudian selanjutnya kita akan memilih jenis tulisannya. Di sini saya menggunakan Times New Roman. Nah, pada tahap ini untuk pemilihan jenis tulisan silakan disesuaikan. Namun saran saya jangan menggunakan tulisan yang terlalu mencolok atau norak. Jadi gunakan jenis tulisan yang formal. Jadi di sini saya menggunakan Times New Roman. Kemudian selanjutnya kita akan mengetikkan teks kop suratnya. Di sini saya contohkan Pemerintah Kota Pematang Siantar, saya enter. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Kemudian selanjutnya kita enter SMK Negeri Contoh Pematang Siantar. Kemudian di enter. Kemudian kita buat alamat Jalan DI Panjaitan nomor 47 NH. Kemudian kecamatan, kita buat kecamatan Siantar Marimbun. Kemudian kita enter. Kemudian di sini jika ada websitenya, buat website .2 itu www.smkcontoh.sch.id. Kemudian emailnya kita buat emailnya smkcontoh@gmail.com. Kemudian jika ada kode pos silahkan dibuat kode pos 11234. Oke. Kemudian selanjutnya kita akan mengatur font size-nya. Jadi caranya blok dulu, yaitu klik kiri tahan, kemudian kita arahkan ke sebelah sini. Nah, kemudian kita lepas, kemudian
kita atur menjadi, di sini saya buat jadi 16. Jadi fontnya menjadi 16. Kemudian untuk alamat dan website dan yang lain saya gunakan menjadi font 12. Oke. Kemudian selanjutnya kita akan menyisipkan gambar pada kop suratnya. Jadi di sebelah kanan nanti kita buat logo Tuturi Handayani, kemudian di sini logo sekolahnya. Jadi cara untuk menyisipkan gambar, caranya klik insert, kemudian pictures, kemudian arahkan ke folder dimana penyimpanan gambarnya. Saya ulangi, klik insert, kemudian pictures, kemudian arahkan ke folder dimana Anda menyimpan gambarnya. Jadi di sini saya klik gambarnya, kemudian klik insert. Nah, kemudian setelah gambar dari logonya terinsert, otomatis ukurannya sangat besar. Jadi untuk mengatur ukurannya, perhatikan di pinggir dari gambarnya ada titik-titik bulat. Ini ya, ini. Jadi untuk mengaturnya, klik salah satu titik bulatnya. Jadi di sini saya memilih titik bulat di sebelah kanan bawah. Jadi klik tahan, kemudian tarik ke tengah seperti ini. Oke, kita lepas, masih terlalu besar. Kita klik tahan, kita kecilkan, kemudian kita coba lagi, kita kecilkan sedikit lagi. Oke, jika ukuran gambarnya dirasa sudah cukup, kemudian selanjutnya kita pindahkan ke sebelah kanan. Di sini teksnya menjadi berantakan. Itu disebabkan karena posisi gambar ini masih di atas posisi teksnya. Jadi di sini perlu kita atur gambarnya berada di bawah teksnya. Caranya klik gambarnya, kemudian klik format, kemudian klik wrap text, kemudian klik behind text. Nah, otomatis gambarnya berada di bawah teksnya. Jadi kita sesuaikan ukurannya, kemudian posisinya. Jika terlalu besar, kita kecilkan kembali. Oke, jadi saya rasa sudah cukup ini. Saya rasa sudah cukup ukuran dari gambarnya. Nah, kemudian selanjutnya kita rapikan sedikit. Oke, kemudian selanjutnya kita akan menyisipkan logo di sebelah kiri ini. Kemudian caranya klik insert, kemudian pictures, kemudian arahkan di mana Anda menyimpan file gambarnya. Jadi kita sekali lagi saya ulangi, kita klik insert, pictures, arahkan ke folder di mana Anda menyimpan file gambarnya atau logonya. Jadi di sini saya pilih logonya, kemudian klik insert. Nah, lakukan hal yang sama, klik tahan di pojok sebelah kanan di di titik bulatnya, klik tahan, tarik ke tengah, kemudian klik tahan, tarik ke tengah kembali. Selanjutnya kita sesuaikan ukurannya. Oke. Kemudian selanjutnya jika sudah seperti ini, kita pindahkan. Nah, otomatis teksnya juga akan berantakan kembali. Jadi caranya klik gambarnya, klik format, kemudian klik wrap text, kemudian klik behind text. Oke, kemudian kita sesuaikan ukurannya dan posisinya. Kita pindahkan kemari. Oke. Kemudian jika sudah seperti ini, selanjutnya kita akan menambahkan garis di bawah kop suratnya. Jadi di sini fungsinya sebagai garis pembatas. Nah, caranya klik insert, kemudian klik shape. Saya ulangi, klik insert, klik shape, kemudian klik line yang ini. Oke, kita klik line-nya, kemudian kita klik tahan di sebelah kiri, kita seret ke sebelah kanan. Nah, kita atur posisi dan ukurannya, kemudian lepas. Kita atur,
Oke. Kemudian selanjutnya, kemudian kita atur ketebalan dari garis ini. Caranya klik Shape Outline, kemudian Wake, kemudian kita klik di 2/4. Nah, di sini garisnya belum rapi, jadi kita atur lagi. Kita klik tahan, kita atur lagi sampai rapi. Oke. Kemudian kita geser ke atas menggunakan navigasi di keyboard kita, boleh. Oke. Nah, agar kop suratnya lebih menarik, kita akan menambahkan watermark. Caranya klik pada desain, kemudian klik watermark, kemudian custom watermark, kemudian klik picture watermark, klik select picture, kemudian from a file, kemudian pilih gambarnya, kita klik, kita insert, kemudian untuk skalanya kita pilih yang auto, kemudian klik OK. Nah, otomatis watermarknya akan bertambah. Oke. Jadi saya rasa cukup sekian cara membuat kop surat pada Microsoft Word. Jadi silahkan dicoba dan silahkan berkreasi. Jika ada pertanyaan, silahkan tinggalkan pesan pada kolom komentar, dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel ini agar dapat memberikan tutorial-tutorial bermanfaat lainnya. Terima kasih.